Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Kak Restika. Selamat hari Minggu Kakak Indah. Gimana nih kabarnya Kak Indah? Puji Tuhan baik Kak. Wah, ternyata sukacita ya Kak. Amin. Gimana nih? Kita tanya yuk adik-adiknya yuk. Adik-adik, gimana sih kabarnya? Coba mau dengar. Wah baik semua Kak. Ya ampun, baik semua ya. Selalu sukacita. Puji Tuhan ya. Nah, oh ya Kak, kita selalu sukacita ya. Walaupun masih Pandemi nih Kak. pandemik nih Kak ya, masih secara daring ya Kak. Online. Betul sekali. Kita tetap sukacita. Kak Indah, yuk kita mengucapkan terima kasih nih. Buat siapa aja sih Kak Indah? Buat mama, papa, opa, oma, tante, bahkan kakak yang telah menemani adik-adik untuk mengikuti IMPA. Wow, selalu setia untuk mendampingi ya Kak Indah ya, setiap hari Minggunya. Oh iya Kak, ternyata ada yang berulang tahun minggu lalu. Ulang tahun Kak, Pastinya dong Kak Indah. tambah umur berarti. Betul. Gimana yuk kita ucapin Kita aja ucapin yuk. yuk, Kak. Oke. Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, selalu bertumbuh di dalam Iman. iman pastinya ya Kak. Adik-adik, kita bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mas PKTA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kak Indah, Apa Kak? ternyata adik-adik ada yang mengumpulkan aktivitas minggu Wah. lalu. Tadi sih aku udah ngeliat sedikit Kak, keren-keren banget aktivitasnya Kak Indah. Aku boleh lihat nggak Kak? Boleh dong pastinya. Gimana yuk kita lihat yuk. Kita lihat yuk, Ini adik-adik. aktivitas adik layan.
akan menyanyikan lagu pujian awal, Segala Puji Syukur. Pakai gerakan ya Kak, Pakai kita gerakan, bangkit bangkit berdiri, berdiri. kita semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kita ulang ya Kak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Wah, Kak Indah, kita bisa olahraga. Wah, tetap semangat ya Kak Indah ya. Pasti dong, Kak. Pastinya. Yuk, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Kita bangkit berdiri ya. pastinya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Nah, kita akan doa pembuka. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Makasih ya Bapak, ibadah kami akan mulai ibadah sebentar lagi ya Bapak. Semoga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa ada kurang satu apapun. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur yang akan dibacakan oleh adik rayon kita dari Rayon Manggar. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita akan meresponi Mazmur, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari adik rayon kita, Rayon Hibrida. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah Tuhan, bersabdalah bagi kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, siapkan pembacaan Alkitabnya yang terambil dari Kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh teman kalian dari Rayon Ampera. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat,
itu Allahmu. Lihat, itu Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpukannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pastinya dong luar biasa. Karena Tuhan Yesus amat baik dan mengasihi kita. Minggu lalu, siapa yang membawakan firman Tuhannya? Siapa? Ya, benar. Kak Obed yang membawakan firman Tuhannya. Dan firman Tuhannya yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 26. Ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Kalau ayat hafalannya ada yang masih ingat enggak? Diambil dari kitab apa ya? Iya, dari Yeremia 17 ayat yang ke-14a. Kita buka sama-sama yuk. Kita baca agar kita mengingatnya kembali. Yeremia 17 ayat yang ke-14a. Udah dapat semua? Udah dapat? Kita baca sama-sama ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sekali lagi, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Adik-adik yang terkasih, siapa yang pernah merasa sedih? Terus gimana perasaan adik-adik ketika adik-adik sedang sedih, ada orang yang datang menghibur adik-adik? Tentunya adik-adik bahagia dong, karena ada yang peduli di saat kita sedang sedih. Dalam bacaan kita hari ini, yang tadi kita baca bersama-sama dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah untuk suku Yehuda di tempat pembuangan di Babel. Karena mereka kalah perang. Kenapa mereka kalah perang? Karena mereka melakukan pelanggaran. Mereka sudah berbuat dosa. Mereka melawan perintah Tuhan. Terus apa ya pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Ternyata pesan yang disampaikan adalah kabar sukacita, kabar gembira. Karena Allah mau mengampuni dan mau kembali memperhatikan suku Yehuda. Allah mau menghibur dan membebaskan mereka dari perbudakan di Babel. Dan kasih Allah itu tetap kita rasakan sampai sekarang. Misalnya saja, saat adik-adik sedang sakit, kasih Allah bisa adik-adik rasakan melalui mama papa yang merawat adik-adik di rumah. Atau melalui dokter yang mengobati adik-adik. Bisa juga teman-teman adik-adik yang datang menjenguk. Atau didoakan oleh pendeta, oleh kakak pelayan, juga para majelis. Untuk itulah adik-adik, kita harus bersyukur
dalam hidup kita. Karena kasih Allah itu begitu besar. Dalam bentuk apa sih Kak kita harus bersyukur? Ayo adik-adik, ada yang tahu gak? Dalam bentuk apa kita harus bersyukur? Melalui kata, melalui perbuatan kita. Misalnya, kita mau saling mengampuni dengan kakak, adik, atau dengan teman-teman kita. Dalam bermain, kita juga tidak boleh berkata yang kasar. Harus lemah lembut, penuh kasih. Lalu apa lagi? Taat kepada perintah orang tua, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, atau rajin membaca Alkitab. Dan dalam Minggu Advent yang kedua ini, ada yang tahu Minggu Advent itu apa? Minggu Advent adalah masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat. Untuk itu, dalam Minggu Advent ini, marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan tempat tinggal kita. Sebagai anak-anak Allah, kita mau melakukan itu karena Allah sendiri sudah mengampuni kita anak-anaknya. Bisa ya adik-adik kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam minggu-minggu Advent ini? Pastinya bisa dong. Kita mulai dari rumah kita. Kita mengampuni adik kita mengampuni kakak kita, atau kita mengampuni teman kita. Ya, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Yang berbahagia adalah kita yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ayat hafalannya, adik-adik bisa lihat dari Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Coba kita ulang sekali lagi. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sekarang kita mau buat aktivitas adik-adik. Kita bisa menggambar lilin seperti ini. Kalau adik-adik mau print juga bisa. Tapi misalnya di rumah nggak punya print, nggak apa-apa adik-adik bisa menggambarnya. Nanti hasilnya akan yang seperti ini. Kita warnai, terus kita tulis ayat hafalan kita yang tadi. Dari Yesaya 40 ayat ke-8. Kalau udah selesai, jangan lupa dikirim kepada kakak pelayan adik-adik di rayon masing-masing. Sampai kapan adik-adik? Sampai dengan hari Rabu jam 23.59. Tapi jangan ditunggu sampai jam tersebut. Nih selesai IMPA ini, adik-adik bisa langsung mengerjakannya. Dan itu untuk semua kategori. Jadi semua kategori sama, membuat lilin. Tapi lihat ya adik-adik di contoh yang sudah jadi ini, yang menyala hanya 2 lilin. Karena kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Yang 2 lagi nanti minggu-minggu berikutnya baru kita warnai. Bisa ya adik-adik? Oke, kakak tunggu ya. Nah, adik-adik kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu.
Adik-adik, kita akan doa syafaat, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami mau saling mengampuni sebagaimana Bapa sudah mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap adik layan yang Engkau berikan bagi kami. Berkatilah mereka dalam masa pertumbuhan mereka, berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik. Terima kasih juga untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu yang ini. Biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi terang dan garam bagi orang di sekitarnya. Terima kasih juga untuk mama papa yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah kedua orang tua kami ini, berkatilah dalam pekerjaannya, berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang selalu baru, sehingga mereka dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk gereja yang Kau berikan sebagai tempat kami beribadah, khususnya di GPIB Petra ini. Tuhan mau memberkati seluruh pendeta yang ada, para presbiter, ke-6 pelkat, komisi-komisi, panitia, tim multimedia, para karyawan, bahkan seluruh jemaat. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap bersatu hati untuk bersama-sama melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu, terutama dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berterima kasih untuk bangsa dan negara yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, ajarlah mereka bekerja takut akan Tuhan. Terima kasih juga untuk tim kesehatan yang telah menangani selama masa pandemi COVID-19 ini. Berilah mereka kesehatan juga dan kekuatan yang selalu baru. Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa yang tidak sempurna ini, Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan menyaksikan saksian pujian lagi nih dari adik layan kita, Rayon Ampera. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memuliakan.
Nah, adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan ke mama papa dan mama papa untuk bisa langsung ke gereja ya Kak. Ya. Atau Selain ditransfer lewat rekening di bawah ini. Di bawah ini. Yuk, sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 200 Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan, tadi kami telah memberi persembahan. Semoga persembahan ini berguna bagi pelayan di gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya. Pakai gerakan ya Kak? Gerakan dong. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, melakukan tugas-tugas kami, biarlah Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Indah, ternyata kita udah selesai ibadahnya. Cepet banget ya Kak, nggak kerasa ibadahnya. Iya, sebenarnya aku sih nggak mau selesai ibadahnya, tapi mau gimana lagi ya Kak? Oh iya, minggu depan ada lagi nggak sih ibadahnya kita? Ada dong Kak, setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jam 8 ya. Jadi adik-adik sudah siap? Sudah rapi Sudah pastinya. rapi. Bawa Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahan. Betul sekali. Nah, jangan lupa ada aktivitasnya. Lupa Dikumpulin nggak sih Kak? Dikumpulin dong Kak. Hari apa sama jam berapa sih paling lama Kak? Hari Rabu jam 23.59. Jangan lupa ya adik-adik, bisa dikirim lewat kakak rayon masing-masing. Kak Indah, tadi sudah yang disampaikan oleh pelayan firman, semoga bermanfaat dalam kehidupan adik-adik. Yuk kita ucapin untuk penutupnya. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat.
Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.